Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat malam. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kita tentang materi pertama di semester ini di matematika peminatan. Topiknya itu adalah suku banyak. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan 3 soal. Soal yang pertama itu berkaitan dengan pembagian polinom suku banyak. Nah, pada pembagian polinom ini kita akan menggali tentang kesamaan, metode pembagian bersusun polinomial, dan metode Horner. Ya, soal yang diberikan adalah jika 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 4 dibagi oleh 2x kuadrat dikurang 2x plus 1, maka hasil bagi dan sisanya adalah AX dan BX. Hasil dari AX ditambah BX itu berapa nilainya? Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk menyelesaikannya, barangkali kita harus memahami dua hal ya. Pertama, kita punya dua bilangan, tanda kutip ya, dua ekspresi aljabar yang kita kenal dengan nama polinom atau suku banyak. Polinom yang pertama ini kita misalkan PX, polinom yang kedua kita misalkan QX. Nah, kalau kita ingat perkalian, contoh misalnya 5 itu kan bisa dituliskan menjadi 2 kali 2 ditambah 1. Nah, 7 bisa kita tuliskan juga dengan 2 kali 3 ditambah 1. Nah, semua bilangan dapat kita nyatakan seperti itu ya. Bisa saja juga misalnya 8 itu sama dengan 4 kali 2 tambah 0. Karena tambah 0 kita tidak tuliskan. Nah, dalam konteks ini dikatakan bahwa diperoleh hasil bagi dan sisa AX dan BX. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa menyatakan PX itu sebagai AX dikali QX ditambah BX. Kira-kira seperti itu ya. Nah, siapa si AX ini? Nah, itulah yang disebut sebagai hasil bagi. Ya. Siapa QX ini? Itulah disebut sebagai pembaginya. Nah, lalu BX-nya disebut sebagai sisa. Nah, untuk kasus seperti 8 sama dengan 4 kali 2, kita katakan tidak bersisa. Nah, dalam konteks ini juga demikian. Maka BX bisa saja 0. Kita misalkan AX-nya itu adalah PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, mengapa demikian? Dari mana kita dapat memahaminya seperti itu? Kita dapat melihat bahwa Q itu berderajat 2. Ya. Sedangkan P berderajat 4. Konteks berderajat ini nanti akan kita bahas tersendiri. Ibarat seperti angka tadi, ya. Misalnya ya, 9. 9 itu kan bisa ditulis sebagai 4 kali 2 tambah 1. Nah, dalam hal ini 4 boleh ditulis menjadi 2 kali 2 tambah sesuatu. Kan begitu ya. Kebetulan tambah 0. Nah, bagaimana dengan 5? Nah, 5 dapat ditulis menjadi 2 kali 2 ditambah 1. 1 adalah sisa. Nah, di konteks ini, pembagian polinom yang kita amati adalah derajat atau pangkat tertinggi dari polinom yang diberikan. Nah, kita lihat ternyata yang P itu pangkat tertingginya adalah 4 atau kita sebut dengan berderajat 4, sedangkan Q itu yang membagi pangkat tertingginya adalah 2. Nah, oleh sebab itu kalau 4 dikurang 2 maka hasilnya 2. Nah, kenapa? Karena X pangkat 4 dikali X dibagi X pangkat 2, hasilnya pasti X pangkat 2. Nah, cuman kita belum tahu berapa kali X pangkat 2, maka kita misalkan di sini
Px kuadrat tambah Qx tambah R. Nah, Q dan R ini boleh 0. Nah, tetapi P tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau P sama dengan 0, dia bukan lagi berderajat 2, tetapi berderajat kurang dari 2. Nah, kira-kira begitu ya. Berbeda halnya ketika Q dan R 0, tidak akan merubah pangkat tertingginya. Nah, sedangkan Bx sisa itu seperti tadi ya, kalau kita dibagi 2, maka sisanya harus kurang dari 2. Apakah boleh 0? Ya boleh. Ya. Kalau dibagi 3, sisanya boleh 2, boleh 1, boleh 0. Nah, maka di sini kita dapat menyatakan Bx sama dengan Mx tambah C. Namun, dalam konteks sisa, berbeda dengan hasil bagi, bahwa pangkat tertingginya harus 2. Nah, dalam konteks ini, Bx itu M-nya boleh 0. Bahkan C juga boleh 0. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Kalau seandainya kita lihat sebelumnya, AX tambah kalikan QX, bagaimana mengalikannya? Nah, barangkali kita perlu mengingat kembali materi SMP kalian tentang perkalian dua ekspresi aljabar ya. Pembagiannya, perkaliannya bagaimana? Nah, Bapak gunakan metode tabel di sini ya, agar kalian lebih mudah mengamatinya ya. Seperti yang pertama ini, kita pisahkan ya. Tadi ada Px kuadrat yang kita misalkan, ada Qx, ada L. Lalu ada 2x kuadrat, ada minus x, ada positif 1. Nah, kita kalikan pertama 2x kuadrat kali Px kuadrat, hasilnya adalah 2Px pangkat 4. Ya. Lalu kita kalikan x dengan minus x dengan Px kuadrat, hasilnya minus Px pangkat 3, lalu minus x kali Qx, hasilnya 2Qx pangkat 3. Nah, demikian selanjutnya kita kalikan sampai kita peroleh hasil perkalian dari AX tambah QX. Nah, tetapi tadi PX itu dapat dinyatakan sebagai AX kali QX ditambah BX. Nah, oleh sebab itu, kita tambahkan lagi persamaan yang diberikan dengan BX. Kita lihat, dalam menjumlahkan persamaan ini, yang kita perhatikan adalah pangkat yang sama. Jadi X dijumlahkan dengan X, yang konstanta dijumlahkan dengan konstanta. Begitu ya. Oke. Apa yang terjadi apabila PX dijumlahkan dengan BX? Nah, karena PX, maaf ya, AX kali QX derajatnya 4, BX itu derajatnya 1, maka hasil penjumlahannya juga tetap 4, bukan jadi 5 ya. Itu yang perlu kita pahami. Kenapa? Ya, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Yang dijumlahkan hanya yang pangkatnya sama. Ya, sehingga hasil dari PX adalah 2P X pangkat 4 ditambah seterusnya sampai ditambah C plus R. Nah, inilah yang akan kita samakan dengan PX itu. Ya, jadi PX yang sebelumnya itu pada baris sebelumnya diperoleh dari perkalian AX kali QX tambah BX ya. Nah, sedangkan yang baris keduanya itu dari soal. Nah, kita lihat kapan dua polinom itu sama. Nah, yang pertama, pangkatnya atau derajatnya harus sama. Kita perhatikan, pangkat tertinggi dari si baris pertama itu 4, pangkat tertinggi dari baris kedua juga 4. Oleh sebab itu, kita dapat simpulkan bahwa ini mungkin sama. Ya. Lalu apa yang kedua? Koefisien yang bersesuaian itu harus sama. Artinya apa? 2Px, 2P harus sama dengan 4. Nah, kita selesaikan ya jelas P-nya sama dengan 2. Lalu 2P kurang 2Q kurang P harus sama dengan 2. Nah, kita tadi udah dapat P-nya 2 kan? Kita substitusi langsung 2Q kurang 2 sama dengan 2. 2Q-nya sama dengan 4, berarti Q-nya juga sama dengan 2. Nah, kita lanjutkan lagi. P kurang Q tambah 2R sama dengan minus 3.
Nah, P-nya sudah dapat tadi 2, Q-nya juga sama dengan 2, ditambah 2R sama dengan 3. Berarti kita terangkan 2R sama dengan minus 3, atau R sama dengan minus 3 per 2. Demikian juga kita lanjutkan lagi ya, Q kurang R tambah M sama dengan 8, maka 2 dikurang, buka kurung, minus 3 per 2, ditambah M sama dengan 8. Nah, seperti itu ya. Berarti kita dapatkan 7 per 2 ditambah M sama dengan 8, dan M sama dengan 9 per 2. Oke. Yang terakhir, C ditambah minus 3 per 2. Karena C tambah R, R-nya tadi sudah dapat minus 3 per 2, sama dengan minus 4, berarti C sama dengan minus 5 per 2. Oleh sebab itu, kita dapatkan seluruh koefisien yang belum diketahui tadi ya dari pemodelan. Kita dapatlah bahwa AX tambah BX itu siapa? Berarti AX-nya tadi 2, X kuadrat tambah 2X dikurang 3 per 2, sedangkan BX-nya adalah 9 per 2X kurang 5 per 2. Jadi, kita tambahkan AX tambah BX, hasilnya 2X pangkat 2 ditambah 13 per 2X dikurang 4. Nah, itu cara yang pertama ya. Kita memanfaatkan sifat kesamaan dan mengaitkannya dengan perkalian. Kalau mau kalian baca, boleh ya, ada namanya algoritma Euclid ya. Atau yang lebih sederhana lagi, boleh ya, sifat-sifat perkalian ya, pada yang kalian pelajari di SMP atau di SD ya. Baik, kita lanjutkan cara kedua. Nah, tadi kita sudah menggunakan perkalian ya, atau kesamaan. Nah, kali ini kita mau menggunakan pembagian bersusun ya. Nah, bagaimana metode pembagian bersusun itu? Apa yang harus kita perhatikan? Nah, apabila kita ingin membagi 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 4 dengan 2x kuadrat dikurang x tambah 1, yang kita perhatikan adalah tadi kita tahu bahwa hasilnya pasti paling tidak hasil baginya berderajat 2. Jadi kita perlu mencari 3 suku di sini ya, 3 suku ya. Bagaimana mendapatkannya? Kita cari secara bertahap ya. Kita amati dulu yang tadi sama ya, koefisien pangkat tertingginya dari pertanyaan itu. Kita dapat 4x pangkat 4. Yang ini kita bagikan dengan siapa? Ya, kita bagikan dengan 2x kuadrat. Atau dengan kata lain, harus dikali berapalah 2x kuadrat ini supaya muncul 4x pangkat 4. Karena kalau dibagi barangkali kita harus hati-hati, karena x-nya dimungkinkan 0. Jadi kita ganti pernyataannya. Harus dikalikan dengan berapa 2x kuadrat ini supaya dihasilkan 4x pangkat 4. Nah, kita dapatlah, ya jelas kita tahu 2x kuadrat ya. Oke. Nah, tapi kan kita tidak hanya mengalihkan dengan 2x kuadrat saja. Kita mengalihkannya dengan 2x pangkat 2 dikurang x tambah 1. Oleh sebab itu, kita peroleh 4x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, sama dengan operasi pembagian bersusun pada bilangan, kita pada langkah berikutnya kita mengurangkannya. Sehingga kita dapatkan 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah 8x kurang 4. Nah, kita lakukan hal yang sama. Pada baris ini, tidak lagi berderajat 4, sudah berkurang derajatnya menjadi derajat 3. Nah, kembali kita cari, dikalikan dengan berapalah 2x kuadrat ini supaya dimunculkan atau dihasilkan 4x pangkat 3. Nah, jelas kita tahu 2x plus 2x. Tapi kita tidak hanya mengalihkan dengan 2x saja, 2x kuadrat saja. Kita kalikan dengan seluruh pembaginya ya. Jadi diperoleh 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 2x. Kita kurangkan kembali, lalu kita dapatkan begitu seterusnya sampai kita peroleh hasil akhir. Hasilnya terakhir di sini adalah 9 per 2x dikurang 5 per 2. Pertanyaannya, apakah harus dilanjutkan lagi? Ya, apakah harus dilanjutkan lagi? Ya.
Dalam konteks ini, mungkin saja kamu berpikir, boleh Pak itu. Dengan cara bagaimana? Bagaimana kalau ditambahkan dengan 9, maaf, ya, 9/4 X, tapi X-nya di bawah ya. 9 dibagi 4X. Nah, begitu ya. Tapi itu bukan lagi polinom. Karena polinom berderajat minimal 0. Ya, begitu ya. Oleh sebab itu, kita tidak lanjutkan kembali proses yang telah diberikan ya. Baik, maka karena derajat dari baris terakhir ini berderajat 1, sedangkan pembaginya berderajat 2, maka kita sudah boleh berhenti. Ya, apa yang kita simpulkan? Nah, sama seperti tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa AX-nya adalah 2X kuadrat tambah 2X kurang 3/2, sedangkan BX-nya adalah 9/2X dikurang 5/2. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, sama seperti tadi, kita tinggal menjumlahkan. Kita perolehlah 2X pangkat 2 ditambah 13/2X dikurang 4. Nah, masih ada satu cara lagi, ya. Ada satu cara lagi. Cara yang terakhir ini disebut dengan metode Horner. Nah, ada yang pernah belajar tentang metode Horner sebelumnya? Bapak rasa pasti kalian sudah pernah melihatnya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, yang sudah tahu boleh menahan diri untuk mengikuti penjelasan dari Bapak sampai akhir ya. Nah, di awal tadi kita sudah menyebutkan istilah polinom berderajat n. Sebenarnya apa sih polinom berderajat n itu? Tadi di awal Bapak tidak begitu membahas secara dalam karena memang ini akan Bapak bahas di penyelesaian ketiga ini ya. Baik, jadi polinom berderajat n itu dapat dituliskan dalam notasi sigma. Loh, apa itu notasi sigma, Pak? Nah, jadi ekspresi tadi yang lumayan panjang tadi sebenarnya bisa disederhanakan menjadi satu ekspresi saja. Nah, ini notasi sigma. Ya, notasi sigma inilah yang akan kita gunakan untuk mempermudah penulisan kita. Ya, apa arti dari notasi sigma ini? Nah, kita baca misalnya sigma I dari 0 sampai N PI XI. Oke, ini apa maksudnya? Kira-kira ya. Nah, dalam konteks ini kita akan mengganti I-nya dengan bilangan cacah atau bulat dari 0 sampai N. Nah, begitu ya. Dalam konteks ini bilangan cacah. Ya, untuk polinom itu bilangan cacah. Tapi notasi sigma juga dapat dipakai untuk konteks yang lain. Tidak harus pada polinom saja ya. Nah, apa topik yang berkaitan dengan ini? Nah, tentu kita masih ingat ya, di materi wajib sebelumnya atau matematika umum kelas 11 semester yang lalu kita sudah bahas tentang barisan dan deret. Di situ ada notasi sigma loh. Nah, ini berkaitan erat. Sebenarnya deret itu dapat dinyatakan juga dalam notasi sigma. Nah, hanya saja Bapak mau menjelaskannya melalui polinom ini ya. Jadi, yang kita lakukan adalah mengganti I-nya dari 0 sampai N, bilangan bulat, lalu menjumlahkannya. Ya, jadi kita misalkan begini ya, suku pertamanya berapa Pak? Berarti P0 dikali X pangkat 0. Dalam konteks ini, X pangkat 0 kita anggap sebagai 1. Ya. Baik, kemudian kita jumlahkan lagi. Kita naikkan. Setelah 0 sudah, berarti tambah 1. Nah, ya. Dari 1, berarti P1 X pangkat 1. Nah, sama juga ya. Kalau tadi X pangkat 0 sama dengan 1 nggak usah ditulis. Nah, ini juga kita tidak perlu menuliskan X pangkat 1-nya, tapi sebenarnya di situ ada ya. Nah, begitu selanjutnya, berarti P tambah P2 X pangkat 2, P3 X pangkat 3, sampai Pn X pangkat N. Nah, di contoh kita tadi, kita ini khusus ke contoh kita tadi ya. Contoh kita tadi kan sampai X pangkat 4 ya, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, P pangkat 3, PX pangkat 4. Seperti itu ya. Baik,
kalau QX gimana? Ya, boleh juga. Ya, QX itu dari 0 sampai 2. QJ tambah XJ. Nah, karena ini kan berlaku sifat apa ya? Dalam penjumlahan itu kan berlaku sifat komutatif ya. Jadi bisa juga kita balik ya dari 2 sampai 0. Nah, dari 2 sampai 0 berarti kita mulai dari 2. Kita mulai dari 2 berarti Q2X kuadrat ditambah Q1X ditambah Q0. Nah, seperti itu ya. Nah, paham ya? Jadi tidak boleh dari 0 sampai N, boleh dari 2 sampai 0. Kalau dari 2 sampai 0 berarti dikurangi. Ya, dikurangi, dan dikurangi. Seperti itu ya. Nah, ini yang PX ini yang kita sebut sebagai polinom berderajat 4. Ya, sedangkan QX ini kita sebut polinom berderajat 2. Nah, ini PX itu dituliskan dari pangkat terkecil sampai terbesar, disebutlah polinom naik ya. Sedangkan cara yang kedua ini kita tuliskan, boleh terbalik ya, bebas saja, dengan dari 2 sampai 0, berarti turun ya, menurun dia derajatnya ya. Nah, begitu. Oke, itu tentang cara menyajikan polinom dengan notasi sigma dan apa maksudnya polinom berderajat n. Oke, baik. Nah, kita kembali ke penyelesaian ketiga ini disebut dengan metode Horner. Nah, pada metode Horner, apa yang kita lakukan? Apabila polinom berderajat 4 dibagi polinom berderajat 1, nah, bagaimana caranya? Nah, dan apa maksudnya? Nah, pada metode Horner ini, dia menyarankan dibagi oleh polinom yang leading coefficient ya. Jadi leading coefficient itu maksudnya koefisien pangkat tertingginya 1. Disebut juga dengan polinom monik. Nanti kalian cari apa yang dimaksud polinom monik. Itu hanya istilah saja ya. Jadi tadi kan kita PX itu berderajat 4. Berarti koefisiennya dari P4 sampai P0 ada berapa banyak itu? Jelas ada, bukan 4 ya, tapi 5. Ya, benar ya. Pak, bagaimana jika ada yang 0? Tetap dituliskan 5. Pak, saya hanya lihat 2 suku, Pak. Ya, 2 sukunya apa? 4x pangkat 4 dikurang 4. Gimana itu, Pak? Ya, berarti P3, P2, P1-nya 0. Nah, ini kalau dia berderajat 4, berarti ada 5 kolom yang harus disediakan ya. Nah, kalau dibagi oleh berderajat 2 berarti ada 2 kolom yang harus disediakan. Nah, tapi tadi kan harus polinom monik. Ini enggak, Pak. Gimana caranya? Makanya dibagi oleh Q2. Q2 karena polinom berderajat 2 ya. Kalau polinom berderajat 3 berarti dibagi Q3. Nah, jadi ini bentuk dasar yang harus dituliskan ya. Kita tinggal ganti berapa P4-nya. P4-nya 4, lalu P3-nya berapa? 2. P2-nya minus 3, P1-nya 8, P0-nya minus 4. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan QX-nya? Nah, QX ini tadi kan Q0. Q0-nya yang mana tadi? 2 atau 1? Nah, jangan lupa ya, Q0-nya yang 1. Berarti 1/2 kali negatif 1. Nah, berarti negatif 1/2. Q1 dibagi Q2. Negatif Q1 bagi Q2. Berarti positif 1/2. Nah, ini bentuk dasar yang harus kita isikan. Nah, Pak, apa maksudnya X di sini, Pak? Apakah dikalikan? Nah, bukan ya. X di situ maksudnya tidak diisi. Paham ya? Jadi X itu tidak diisi. Kenapa tidak diisi? Sebenarnya bisa kita lihat nanti cara penulisannya ya. Baik, kita cek. Kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana cara pengerjaannya? Jadi, yang pertama adalah kita melihat satu kolom. Nah, kita lihat kolomnya ya. Ada kolom yang jumlahnya semua kotaknya sudah terisi.
Nah, X ini kan nggak boleh diisi. Berarti kata lainnya sudah terisi penuh. Begitu ya. Oke, karena sudah terisi penuh, kita jumlahkan 4 tambah 0 berapa? Ya, 4 gitu ya. Nah, jadi 4 ini kemudian diapakan? Kita kalikan dengan setengah. 4 kali setengah berapa? 2. Nah, 2-nya ditaruh di mana? Ya, jadi hasil perkalian 4 dengan setengah ditaruh di kolom kedua, baris kedua. Gitu ya. Lalu kita kalikan lagi. Kita ganti. 4 kali minus setengah. Berapa? Minus 2. Ditaruh di mana? Baris pertama, kolom ketiga. Kenapa di kolom ketiga? Karena 2 kolom sebelumnya tidak boleh diisi. Kenapa di kolom kedua? Karena 1 kolom sebelumnya tidak diisi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apakah sudah ada 1 kolom yang sudah penuh? Ternyata sudah. Kita lanjut ke kolom kedua. Ya, 2 tambah 0 tambah 2. Ingat ya, ini bukan berarti dikalikan ya. Ini tidak diisi. Simbol yang ini maksud Bapak adalah tidak diisi ya. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. Kita lanjut nih. Tadi kemana dikalikan? Ke setengah dulu. Yuk, kita kalikan setengah, hasilnya 2. Kalikan dengan minus setengah, hasilnya minus 2. Begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Minus 3 kurang 2 tambah 2, berarti minus 3 ya. Kita kalikan dengan setengah, minus 3 per 2. Kalikan dengan minus setengah, berarti 3 per 2. Begitu ya. Nah, kita lihat apakah ada lagi yang dapat diisi? Ternyata tidak. Ketika kita sudah sampai pada posisi itu, maka kita akan berhenti. Nah, di mana dia udah berhenti itu kita potong. Nah, apa maksud pemotongannya ini? Nanti kita akan jelaskan ya. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini dapat 9 per 2. Yang berikutnya dapat minus 5 per 2. Nah, tadi kan nggak asing ya. Dengan angka 9 per 2 dan minus 5 per 2 itu kan tidak asing. Sudah kita dapatkan tadi. Itu siapa? Itu adalah koefisien dari apa? Polinom hasil bagi atau sisa? Ya, benar sekali ya. Polinom sisanya. Baik. Jadi, tapi bagaimana memaknai diagram ini ya? Bagaimana memaknai diagram ini pada metode Horner? Nah, jadi pertama kita tahu bahwa minus 5 per 2 dan 9 per 2 itu adalah sisa pembagian. Pertanyaannya, polinom berderajat berapa? Nah, kita lihat, kita hitung dari mundur. Berarti B minus 5 per 2 itu adalah B0, 9 per 2 itu adalah B1. Berarti bagaimana? Ini adalah polinom berderajat 1. Atau kalian kenal dengan linear juga ya, fungsi linear. Kemudian, yang 3 bilangan pertama itu adalah hasil baginya. Nah, polinom derajat berapa? Derajat 2. Bagaimana cara mengisinya? Itu A0, A1, dan A2. Tapi berbeda dengan jawaban kita tadi. Kenapa bisa berbeda? Nih, begini penjelasannya. Ya. Jadi, yang kita peroleh tadi adalah hasil pembagian PX oleh X kuadrat dikurang setengah X ditambah setengah. Nah, kalau begitu, PX itu sama dengan, atau ekivalennya lebih tepatnya, sama dengan 4X kuadrat tambah 4X kurang 3. Loh, kok bisa? Tadi kan ini. Ya. A2, berarti A2 apa? Koefisien X pangkat 2. A1 apa? Koefisien dari X pangkat 1. Demikian selanjutnya ya. Nah, dikalikan dengan apa? X kuadrat kurang setengah X ditambah setengah. Loh, kenapa? Karena tadi seluruh pembagi itu kita bagi 2 terlebih dahulu. Begitulah syarat penggunaan metode Horner itu tadi. Ya.
Lalu ditambah dengan 9/2X dikurang 5/2. Paham ya? Nah, apakah ini yang kita cari? Jelas tidak? Yang kita cari adalah apabila dibagi oleh 2X kuadrat dikurang X tambah 1. Apakah cara ini salah? Tidak. Kita tinggal memahami saja. Misalnya begini. Kita tahu bahwa, contoh ya, 9 itu 4 kali 2 tambah 1. Kita kasih contoh yang lain. Ya, 11 itu atau berapa yang lebih pas ya. Nah, tadi 9 itu kan 4 kali 2 tambah 1. Boleh nggak? Nah, kita mau pembaginya lebih besar, bukan 2 ya, tapi 4. Maka, apa yang kita lakukan? 2-nya kita kali 2, sedangkan 4 yang di depan kita bagi 2. Nah, sama seperti ini ya. Karena X kuadrat kurang setengah X tambah setengah, kita ingin menjadi 2X kuadrat dikurang X ditambah 1, maka yang kita lakukan adalah kita kalikan dengan 2. Nah, tapi kan kalau dikali 2 akan merubah hasil. Supaya tidak berubah hasilnya, 4X kuadrat tambah 4X kurang 3-nya harus dibagi 2 juga. Nah, jadi balance ya. Nah, itulah sebabnya itu persamaan tadi dapat juga dituliskan, atau polinom tadi dapat juga dituliskan menjadi 2X kuadrat tambah 2X kurang 3/2 dikali 2X kuadrat dikurang X tambah 1 ditambah 9/2X dikurang 9/2. Nah, kita kembali menemukan AX-nya dan BX-nya. Sehingga apabila dijumlahkan, dapatlah 2X kuadrat tambah 3X kurang 4. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, itu soal yang pertama. Ya, pada soal pertama ini, nah itu soal pertama ya. Nah, mungkin begitu saja ya. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silakan diajukan di forum diskusi ya. Kalian isikan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya ya, karena memang Bapak akan melihat aktivitas kita dari video ini. Kalian harus bisa menggali dan memahami konteks masalahnya ya. Nah, mungkin begitu saja. Nanti kalau Bapak sudah siap pelatihannya, Bapak akan upload di GeoGebra. Dan juga apabila ada penugasan khusus, ini akan Bapak sampaikan di Moodle ya. Nah, jadi latihan ini adalah latihan rutin ya, yang Bapak sediakan supaya anak-anak bisa mendalami apa yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Mungkin demikian aja untuk pertemuan pertama ini. Semoga anak-anak memahaminya ya.